rekan pers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Baik, terima kasih. Selamat datang di kantor DPP PDI Perjuangan. Sudah lama tidak datang dengan rombongan wartawan sebanyak ini. Jadi kalau teman-teman lihat di kantor DPP ini makin asri, tanamannya makin hijau royo-royo, bunga-bunganya dirawat dengan baik, sehingga dari taman yang ada di kantor partai ini pun menggambarkan komitmen PDI Perjuangan di dalam mewayu hayuning bawono. Jadi kalau taman-taman saja dirawat, apalagi anggota dan kader PDI Perjuangan. Nah, merawat kader ini dalam perspektif yang positif itu dengan melakukan pendidikan politik, kaderisasi, penugasan-penugasan di lapangan, digembleng lagi di sekolah partai, ditugaskan di struktur eksekutif dan legislatif partai. Tetapi ada perspektif lain, yaitu penegakan disiplin partai. Mengapa itu penting? Karena partai ini dibangun dengan cita-cita besar. Akar PDI Perjuangan ini sejak didirikan oleh Bung Karno PNI pada tanggal 4 Juni 1927, sehingga partai membangun cita-cita kolektif untuk perjuangan bagi kejayaan bangsa dan negara. Sehingga mereka yang berpartai, anggota dan kader yang bergabung di PDI Perjuangan itu prinsipnya sukarela, karena emotional bonding, karena menyatukan diri dengan cita-cita yang lebih besar itu. Untuk itu Kongres kelima partai telah memutuskan PDI Perjuangan sebagai partai pelopor. Partai pelopor ini partai yang berdisiplin dalam teori, disiplin dalam ideologi sebagai hal yang paling penting dan mutlak, disiplin dalam organisasi, disiplin di dalam menjalankan platform partai, dan disiplin di dalam pergerakan ke bawah. Ya, karena itulah tugas sebagai partai pelopor ini terus dibangun. Fungsi penegakan disiplin dijalankan bagi seluruh anggota partai tanpa kecuali, semua ada equal treatment. Itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Komarudin Watubun. Karena partai mengabdi sekali lagi pada cita-cita yang besar tersebut. Dan Kongres kelima terkait dengan Pileg, Pilpres, semua menegaskan bahwa demi tanggung jawab yang lebih besar tersebut, maka Kongres kelima telah memberikan mandat terkait dengan Capres dan Cawapres. Itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Dan skala prioritas bagi seluruh kader partai saat ini adalah turun ke bawah, mengingat persoalan yang dihadapi rakyat bangsa Indonesia tidak ringan. Persoalan ekonomi belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19, diikuti dengan pertarungan geopolitik global menciptakan krisis pangan, krisis energi, dan kemudian ini menjadi konsentrasi utama partai. Karena Ibu Megawati Soekarno Putri kemarin berpesan terkait dengan Capres dan Cawapres, seluruh anggota dan kader partai agar membangun kesabaran revolusioner, agar bersabar pada waktunya, momentum yang tepat nanti pasti akan diumumkan melalui pertimbangan yang mendalam, dan itu pasti bagi kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana Ibu Mega telah melakukan pada saat mengumumkan Bapak Jokowi pada bulan Maret tahun 2014 yang lalu. Sehingga dalam konteks itu, agar seluruh kader berdisiplin, mengingat beberapa waktu yang lalu ya terjadi berbagai upaya untuk memunculkan gimmick-gimmick politik atas pernyataan dari Pak Ganjar Pranowo, maka hari ini dilakukan klarifikasi oleh Ketua DPP Bidang Penghormatan Bapak Komarudin Watubun, yang saya bertugas untuk mendampingi beliau. Karena itulah apa hasil klarifikasi kepada Pak Komarudin diberikan untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman pers agar memahami posisi PDI Perjuangan sebagai partai pelopor yang betul-betul menginginkan seluruh kader partai untuk berdisiplin, dan pergerakannya itu adalah pergerakan ke bawah
menyatu dengan kekuatan rakyat sebagai skala prioritas terpenting saat ini. Pada Pak Komar kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sekjen, teman-teman wartawan. Setelah kami menyampaikan klarifikasi ada Pak Ganjar, meskipun apa yang disampaikan itu saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu kepada media, tetapi yang menyampaikan itu lebih pas hari ini adalah Pak Ganjar. Jadi dia sudah sampaikan, dan setelah kami menilai dari aturan-aturan organisasi, meskipun beliau tidak melanggar aturan organisasi, tapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir di publik. Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dan Sabang sampai Merauke, maka tadi saya sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader. Kenapa begitu? Karena beliau ini bukan kader apa ya? Kader baru masuk. Ini kader senior, termasuk senior dalam partai. Beliau ini pertama kali masuk di Papua, lakukan kaderisasi di sana. Oleh karena itu beliau harus lebih berdisiplin, supaya sama dengan juga yang kami pernah jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel, antara lain Pak Trimeja Penjahitan, kemudian Pak Johan Budi, Pak Sinton, Pak Profesor Hendrawan, dan beberapa yang memang ada nama tapi mereka tidak terlibat langsung di media, kami akan panggil lakukan klarifikasi. Kenapa mereka ini langsung dijatuhkan sanksi terakhir, ya, sanksi keras dan terakhir, karena mereka lakukan kegiatan di luar aturan dasar partai, ADART partai. Dan itu makanya, dan pernah sudah beri peringatan pertama, kemudian ini peringatan kedua, peringatan ketiga keras dan terakhir. Kalau Bung Ganjar tadi saya sampaikan, meskipun pernyataan itu tidak melanggar aturan, tapi menimbulkan multitafsir di media, kami juga memberi sanksi teguran lisan. Begitu, Mas Sekjen, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sebagai partai kan kita mengabdi pada kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa dan negara, dan gerakan pada ideologi. Dan Pak Komar ini selaku Ketua DPP Bidang Kehormatan ini juga menerapkan equal treatment. Saya pun pernah diberikan sanksi sebagai sekjen partai, sanksi teguran karena disiplin dalam berbicara yang bukan mandat saya saat itu. Sehingga tadi juga Pak Ganjar Pranowo juga diberikan sanksi teguran karena pada tanggal 7 Oktober itu sudah dikeluarkan instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan, ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Ibu Megawati Soekarno Putri dan saya sebagai sekjen. Di sini ditegaskan tentang komunikasi politik, di mana surat ini sangat jelas, tidak bisa ditafsirkan berbeda, sehingga Pak Ganjar dinilai melanggar instruksi nomor 4503 garing internal garing DPP garing 10 garing 2022. Karena persoalan bangsa dan negara yang kita hadapi saat ini tidak ringan, yang menuntut konsentrasi penuh dari seluruh partai. PD Perjuangan juga terus menjabarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada saat hari ulang tahun Golkar, bahwa terkait dengan pemimpin nasional, presiden, calon presiden dan calon wakil presiden harus dilakukan dengan cermat, dengan hati-hati. Dianalogikan oleh beliau sebagai pilot yang membawa keselamatan bangsa dan negara dengan jumlah penduduk di atas 275 juta. Maka tanggung jawab pemimpin masa depan itu sangat berat. Pendidikan kita masih jauh tertinggal, stunting kita itu dari 4 anak itu stunting, karena 25% dari 100 itu berarti
cukup besar yang terkena stunting, hampir seperempatnya, sehingga ini masalah-masalah fundamental yang harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, karena itulah terkait dengan capres dan cawapres memang memerlukan pikiran yang mendalam dan pada momentum yang tepat akan disampaikan, karena apapun ketika pemilu 2024 itu nanti dilaksanakan dalam suasana peri kehidupan ekonomi yang jauh lebih baik dengan legasi maksimum dari kepemimpinan Presiden Jokowi, maka upaya untuk membangun kesinambungan kepemimpinan sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi dan yang akan datang itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi kepada teman-teman pers, ini merupakan hal yang biasa, partai menegakkan disiplin organisasi partai, karena urusan capres dan cawapres itu menyangkut keselamatan bangsa dan negara, menyangkut masa depan kita semuanya. Sehingga mari berpolitik dengan mengakar, dengan membumi, kita selesaikan berbagai masalah-masalah bangsa. Seluruh anggota dan kader partai tidak terkecuali wajib turun ke bawah sampai Ibu Ketua Umum mengambil keputusan yang tepat pada momentum yang tepat nanti. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Pak Ganjar perlu berbicara. Mau tanya apa? Tanya apa? Ya. Coba. Kamu tahu aja. Pagi tadi saya didatangi oleh mama-mama dari Papua di rumah saya, dan mereka menyampaikan ada program pembangunan yang ada di sana. Maka karena hari ini saya dipanggil Sekjen, dipanggil Pak Komar tentunya dari sana, jadi saya pastikan beliau itu urusan pembangunan saja. Dan saya terima kasih dari Pak Sekjen, dari Dewan Kehormatan yang tadi sudah memberikan banyak penjelasan, clearance pada statement saya, dan itu sebagai kader saya taat. Dan tadi diberikan sanksi lesan, tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki. Dan tentu saja yang kedua, Pak Sekjen sudah bicara PDI Perjuangan, lihat baju saya. Semua keputusan terkait dengan Pilpres adalah keputusan Ketua Umum. Jadi semua pasti akan mengikuti. Dan saya orang yang setuju tadi yang disampaikan bahwa mesti turun ke bawah, ngurusi yang ada di daerah. Dan tentu hari ini kita bekerja mengendalikan inflasi. Yang ini bagian dari cara kita mendukung pemerintahan nasional, apa yang diperintahkan oleh Pak Jokowi sebagai sama-sama petugas yang ada di pemerintahan untuk membereskan itu. Tapi ada fungsi lain yang diperingatkan oleh Ketua Umum yang kami coba bereskan adalah dibuat stunting tadi, makanan pendamping beras. Dan ini yang ditakutkan nanti seandainya tahun depan kita terjadi satu krisis, daerah sudah siap dan kita kerjakan. Dan kami dari Jawa Tengah juga sudah menyiapkan BRIDA sebagai mitranya BRIN untuk meriset itu agar kemudian bisa kita selesaikan. Maka sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen coba kita terjemahkan yang ada di bawah, termasuk siaga bencana yang hari ini sedang terjadi di mana-mana. Maka ketika di antara situasi seperti ini tadi ada statement yang saya sampaikan kemudian menjadi diskursus di publik dan ya lumayan ramai begitu, kami mendapatkan peringatan dan itu kita terima. Ini bagian dari disiplin yang ditunjukkan juga oleh Pak Hasto. Ada yang mau tanya lagi? Kenapa? Kenapa? Oh gini, kader, saya orang diklat. Semua kader mesti siap, apapun. Tapi keputusan ada di Ketua Umum dan itu adalah keputusan Kongres yang semua kader harus ikut. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi PDI Perjuangan dibangun dengan cita-cita besar, dengan rekam jejak sejarah yang panjang, sehingga partai tidak digerakkan oleh ambisi orang per orang, tetapi partai menyatukan diri pada kepentingan kolektif untuk rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Pak Ganjar tadi menyampaikan sebagai kader partai
menerima sanksi disiplin tersebut, dan kemudian seluruh kader partai untuk mengambil pelajaran ini semuanya, termasuk dari seluruh rangkaian penegakan disiplin yang telah disampaikan oleh Bapak Komarudin, dan semua bergerak ke bawah menyatu dengan kekuatan rakyat. Terima kasih atas kehadirannya, dan semoga baksonya sudah dinikmati bersama-sama. Terima kasih.